warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, Pak. Oke. Sebelum ke sini saya juga ingin mencoba memperkenalkan background saya. Jadi background pendidikan saya S1 itu Teknik Industri, S2 saya Magister Manajemen Keuangan. Kemudian S3 saya lagi on the way, itu Dokter Ilmu Manajemen, juga konsentrasinya keuangan. Nah, jadi background saya memang di keuangan. Kecuali S1 saya teknik industri, karena tertarik ya dalam kerjaan. Waktu itu sebelum saya ngambil S2 itu saya dipercaya untuk memegang tanggung jawab di bagian keuangan. Nah, jadi itu menuntut saya untuk menguasai keuangan. Makanya saya kuliah S2 ngambil manajemen keuangan. Kemudian S3-nya juga ngambil manajemen keuangan. Jadi karena memang sudah tertarik ya, jadi sudah jalannya seperti itu. Ya, itu mungkin sekilas perkenalan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanya tentang saya, silakan. Sebelum saya menjelaskan bagaimana sistem penilaian yang akan saya lakukan ke depan. Bapak tinggal di mana, Pak? Oh ya, saya tinggalnya di Bekasi tadi. Ya, di Bekasi, di Rawalumbu. Mungkin ada yang orang Bekasi di sini. Di kelas ini ada nggak orang Bekasi? Nggak ada ya? Ya, jadi saya Bekasi. Kalau tidak online, saya berarti pulang pergi. Bang Taufik, maaf. Ya, sudah saya mute. Nah, saya kerja di Bekasi, Pak. Hah? Bang Saya kerja di Taufik, Bekasi. anaknya Bang Taufik. Oh, Taufik juga di Bekasi. Bekasi mana, Taufik? Di Grand Wisata, Pak. Oh, Grand Wisata. Mm-mm. Oke, daerah Cibubur ya? Cibitung apa? Tambun, Cibitung, Pak, ya? Tambun Ya. ya. Pulang pergi kalau belum pernah tatap muka sih ya, jadi online terus ya? Iya, Pak. Kalau tatap muka pulang pergi berarti? Rumah di Bogor, Pak. Oh, rumah di Bogor. Rumah di Bogor, terus Grand Wisata kerjanya? Iya, Pak. Oh, kerjanya di Grand Wisata. Oke. Ada lagi yang orang Bekasi yang pernah ke Bekasi mungkin? Ya, kalau mungkin sedang ada di Bekasi, sedang main-main, nanti suatu saat boleh mampir ke rumah saya, silakan. Terbuka buat mahasiswa Unpam, ya. Mungkin ada yang mau curhat masalah kuliah, masalah pribadi, jangan ya kalau pribadi ya. Masalah kuliah aja, pekerjaan boleh. Silakan. Ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya coba memperkenalkan bagaimana penilaian saya ke depan. Ya. Jadi karena sistem kita mungkin ya, tapi belum dengar saya ada tatap muka atau tatap muka offline atau belum. Tapi sekarang kita menyesuaikan penilaian dengan kondisi sekarang, yaitu secara online ya, pembelajaran secara online.
Nanti kalau kita tatap muka, kita sesuaikan lagi penilaiannya. Jadi untuk penilaian, saya membagi atas 4 komponen ya. Ada yang namanya absen, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, untuk absen, ini saya memberikan batasan keterlambatan. Ya, jadi kenapa saya memberikan batasan keterlambatan? Jadi kadang itu saya ketika saya sudah menjelaskan, ada yang masuk, kan kalau masuk kan harus memberi izin ya, nggak bisa langsung. Nah itu kadang agak mengganggu konsentrasi, jadi saya batasi lah. Dibatasi ya, batasnya itu 30 menit ya. Batas keterlambatan untuk Vicon itu 30 menit. Kalau memang ada sesuatu lain hal, ya itu silakan dibicarakan ke saya. Ya, mungkin karena jaringannya jelek atau apa, silakan. Kemudian batas minimal kehadiran itu 80%, ya. Jadi tolong diperhatikan, ini kehadiran 80%. Kalau kurang dari 80%, itu tidak bisa mengikuti UTS. Misalnya UTS diadakan di pertemuan 10. Ya, jadi minimal 8 pertemuan. 8 pertemuan atau 7 pertemuan. Ya. Kemudian kalau UAS berarti 18 pertemuan. 18 pertemuan dikali 80%. Berapa tuh? 18 pertemuan dikali 80%, sekitar 16 ya, 16 pertemuan. 16. Oh tidak, 16. 14 pertemuan, sekitar 14 pertemuan. Nah, kecuali memang ada kendala. Ya. Misalnya ada pekerjaan, boleh izin, silakan. Yang penting ada keterangan kenapa tidak masuk. Jangan diam saja. Kalau sakit, bilang sakit. WA saja, tinggal WA ke saya. Namanya siapa, alasannya kenapa. Itu untuk batas minimal kehadiran. Saya rasa ini tidak berat ya, karena kan kita lebih banyak online ya. Kalau online kan bisa diakses di mana saja sebenarnya. Apalagi kalau e-learning kan diberi waktu 3 hari untuk diskusi. Oke, kemudian yang ketiga, dalam kegiatan e-learning ya atau forum diskusi, kehadiran dihitung apabila sudah membuat minimal 2 grade. Jadi minimal 2 grade. Artinya grade apa? Artinya kalian memberikan komentar. Ya, misalnya saya ada pertanyaan, kalian menjawab, itu 1 grade. Nanti saya sanggah, kalian jawab lagi, itu hitungannya 2 grade. Atau bisa juga kalian bertanya, ya, atau menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, itu juga bisa dihitung sebagai grade. Ya, jadi minimal 2 grade yang harus Anda lakukan untuk dihitung sebagai absen dalam forum diskusi di setiap pertemuan. Nah, untuk jawaban diusahakan jangan terpisah. Ya, dalam forum diskusi itu kalau jawab jangan dipisah-pisah. Jadi nanti saya meriksanya double. Jadi ini pertanyaan, misalnya ada 5 pertanyaan. Jawaban kalian menjawab 1-2 dulu. Nanti saya periksa kan, saya kasih komen. Ternyata ada lagi. Nah, jadi saya menilainya juga jadi terpotong-potong, tidak keseluruhan. Jadi kalau menjawab, saya 5 pertanyaan, ya 5-5-nya dijawab dalam 1 jawaban. Jangan terpisah-pisah. Seperti itu. Kalau terpisah juga tidak dihitung sebagai grade, karena saya anggap masih 1 jawaban. Jadi 1 grade.
Jadi usahakan kalau menjawab itu jangan dipisah-pisah. Kemudian tadi ya, bisa memberikan sanggahan atau tanggapan untuk pertanyaan temannya. Kemudian pertanyaan, kalau membeli pertanyaan itu jangan sama. Ya, jadi misalnya saya sudah tanyakan, ditanyakan lagi. Temannya sudah tanyakan, ditanyakan lagi. Jadi sebelum nanya, lihat dulu, di scroll ke atas. Sudah ditanya belum nih? Nah, kalau sudah ditanya, jangan ditanya lagi. Kan sudah tahu jawabannya. Nah, jadi itu nanti tidak mengeksplor pengetahuan kita kalau nanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, itu alasan saya seperti itu. Kemudian dalam menjawab itu dilarang mengcopy paste jawaban temannya. Ya, jawaban temannya itu kalian copy paste, kemudian kalian akui sebagai jawaban kalian. Itu tidak boleh, itu namanya plagiat. Dan kalau menjawab itu sebutkan sumbernya ya. Sumber referensinya, misalnya saya nanya apa sih pengertian pajak yang kamu pahami. Nah, kamu jawab itu ngambilnya dari mana? Kalau dari jurnal, sebutkan jurnalnya apa. Kalau dari website, websitenya apa, sebutkan. Kalau dari buku, bukunya apa, seperti itu. Jadi biar jelas. Itu untuk absen. Ada pertanyaan untuk absen? Selamat pagi, Pak. Ya, pagi, silakan. Maaf, Pak. Mau nanya, jika yang sudah terjadi gimana, Pak? Kayak pertemuan 1 sampai 4 kan Ya, saya maafkan hal itu ya. Oh iya, Pak. Ya, Makasih, jadi Pak. ini untuk pertemuan ke depan saja. Makasih, Pak. Ya. Pak, mohon maaf, Pak. Itu ada yang mau masuk, mau join tapi belum di ACC, Pak. Sudah saya ACC. Ya. Ada lagi pertanyaannya untuk absen? Jadi kalau berhalangan bisa hubungi saya ya. Jangan diam saja, nanti diam saja tahu-tahu di akhir setelah UAS ketahuan ternyata nggak pernah masuk. Saya kasih nilai E baru hubungin saya, maaf Pak saya nggak bisa masuk ya kemana aja dari kemarin ya. Jadi nilainya udah ketahuan E baru hubungi saya. Itu ngetes namanya, ngetes saya apakah saya tega atau enggak gitu kan. Ya, saya kalau memang nggak pernah hadir ya saya kasih buat apa dibantu kalau orang tidak pernah hadir. Nanti saya malah menjerumuskan kalau tidak hadir saya anggap hadir itu. Jadi usahakan absen itu full. Ya, absennya full, tugasnya full, nah itu insya Allah lah sudah dapat B lah kalau tugas full, absen full. Apalagi kalau UTS dan UAS-nya itu A, wah itu pasti A+. Sayang di Unpam nggak ada A+, ya. Oke, ada di absen ada pertanyaan? Kalau tidak, kita ke tugas ya. Tugas ya, untuk tugas wajib ya sifatnya ya. Wajib mengerjakan tugas baik individu maupun kelompok. Kecuali tadi misalnya tidak mengumpulkan tugas. Kenapa? Saya tidak ada jaringan, Pak. Kan biasanya saya kasih waktu seminggu. Ya, Pak. Kalau mau upload kan tinggal keluar dari hutan atau dari yang tidak ada sinyal, keluar sebentar, sudah diupload balik lagi gitu kan. Bisa kan seminggu waktunya. Ya, jadi tugas nanti saya kalau masih e-learning berarti saya masukkan di tugas terstruktur, dijawab di situ ya, diupload.
Seperti itu. Kemudian untuk UTS, ya, yang ketiga UTS. Jadi mungkin nanti sudah untuk UTS modul 2 ini belum ya, belum menggunakan synchronize. Jadi masih bisa dikerjakan tanpa kamera ya. Artinya seperti biasa. Nanti di UAS kalian harus on kamera. Jadi kita seperti ini, kalian mengerjakan, saya awasi. Kameranya on. Untuk UAS ya. Jadwalnya untuk modul 2 ini hanya UAS. Baru dimulai UAS untuk ujian synchronize Google Meet ya. Jadi nanti kalian ujian, kamera dinyalakan, saya mantau. Nanti setelah selesai di-upload jawabannya langsung ke assignment di UTS, di UAS. Nah, di-upload di situ. Sudah. Jadi tidak ada waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak ada. Jam, hitungannya jam ujiannya untuk UAS. Ya, dilarang menyontek. Tidak boleh plagiat. Artinya jawaban temannya diambil, diakui sebagai jawaban dia. Jadi namanya saja dirubah, di-crop, namanya di-crop, diganti dengan nama dia. Nah, itu dilarang keras. Kalau ketahuan, banyak ya yang sudah ketahuan, saya langsung kasih nilai E. Ya, sudah. E. Nah, ini dari keempat komponen ini ada pertanyaan, silakan. Silakan ditanya, mana yang kurang jelas. Jadi ini nanti 25%, 25%, 25%, 25%. Ya, komponennya nilainya absensi, bobotnya 20%, tugas 20%, UTS 25%, UASnya 35 ya. 20, 40, berarti ini 25, ini 35. UTS-nya 25, UAS-nya 35. Ya, itu mungkin penilaian dari saya ke depan seperti itu, ya. Silakan, mungkin ada yang keberatan dengan penilaian seperti ini, silakan. Ada masukan, usulan? Oke, berarti setuju ya semuanya. Mungkin silakan di screenshot atau dipoto, silakan. Mungkin ada yang lupa nanti pada saat pembelajarannya, silakan boleh di shoot atau dipoto. Oke, kalau tidak saya ganti dulu slide-nya. Saya masukkan. Tolong di mute ya bagi yang tidak berkepentingan. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi saya ulang sedikit ya, garis besar dari pertemuan awal sampai pada pertemuan kelima. Oke, di awal sudah dijelaskan apa itu PPH, ya. Nah, PPH
PPh itu mekanismenya adalah menggunakan pajak tidak langsung ya. Sebagian besar pajaknya tidak langsung, khususnya PPh 21. Jadi menggunakan pihak kedua ya sebagai pemungut atau pemotong pajak. Nah, mekanismenya seperti apa? Jadi mekanismenya di sini kan untuk PPh ya, objeknya adalah penghasilan, subjeknya adalah wajib pajak yang menerima penghasilan. Maka pemotong atau pemberi pekerjaan akan membayar ya, karena si wajib pajak bekerja otomatis kan diberi gaji ya, maka yang memberi gaji yaitu pemberi hasil membayar kepada wajib pajak yang menerima penghasilan. Nah, ketika membayar, si pemberi hasil itu akan berposisi sebagai pemotong pajak. Jadi si pemberi hasil membayar sekaligus sudah dipotong pajak. Jadi yang diterima oleh karyawan dalam hal ini ya, yang dipotong ini karyawan, jadi pemotong ini adalah pemberi kerja. Nah, si pemberi kerja membayar otomatis sudah dengan memotong. Nah, yang dibayar itu kan ada yang sebagai bukan objek, ada yang sebagai objek. Ya. Misalnya yang bukan objek, misalnya tunjangan kesehatan, itu bukan objek pajak. Tunjangan kecelakaan kerja, itu bukan. Nah, jadi ada yang sifatnya objek pajak, ada yang bukan objek. Nah, itu nanti dipilah-pilah. Nah, dari penghasilan itu, yang objek tentu saja nanti memiliki kewajiban perpajakan. Ya, jadi penghasilan yang merupakan objek pajak itu wajib untuk dipotong. Kemudian setelah dipotong, si pemotong punya kewajiban untuk selain memotong, dia harus menyetor. Jadi setelah motong, kemudian menyetor. Nyetor artinya apa? Uangnya itu harus dilaporkan dibayarkan ke bank. Ya. Kemudian setelah dibayarkan ke bank, dilaporkan ke kantor pajak. Itu tugas dari pemotong. Nah, makanya itu disebut pajak tidak langsung. Karena meskipun yang punya kewajiban pajak adalah si penerima penghasilan, tapi dapat diwakilkan oleh si pemberi penghasilan. Dalam hal ini berlaku sebagai pemotong. Nah, nanti kalau sudah melakukan potongan, setor, lapor, nah bukti potongnya di akhir tahun atau di tiap bulannya, itu dikasih kepada si karyawan tersebut sebagai bukti bahwa dia sudah membayar pajak. Nah, itu adalah mekanisme pemotongan PPh pasal 21. Ada pertanyaan untuk mekanisme ini? Sudah jelas ya, ini di pertemuan 1 sampai 4 itu ada. Nah, nanti ke depan kita akan mempelajari ini ya, selain PPh 21, kita akan mempelajari tentang PPh pasal 22, kemudian pasal 23, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, ini undang-undangnya. Kalau ini PPh pasal 21 ini kan untuk penghasilan ya. Penghasilan pekerja. Kalau pasal 22 ini untuk perdagangan. Kalau pasal 23 ini penghasilan berupa modal. Nah, kemudian PPh ini pasal 24 ayat 2 ini sifatnya di luar. Jadi penghasilan yang dipotong di luar PPh pasal 21, 22, dan 23 itu larinya ke pasal 4 ayat 2. Nanti kita pelajari. Kemudian dasar hukumnya di sini ya untuk PPh. Jadi kalau pajak itu dasar hukumnya berlapis ya. Jadi
ada apa? Fundamentalnya di undang-undang, terapannya didukung oleh PP atau peraturan menteri dan peraturan Dirjen Pajak. Nah, jadi banyak. Ya. Jadi susahnya bukan susah ya, agak apa ya? Agak complicated pajak itu menyesuaikan antara isi undang-undang dengan terapannya. Kan karena undang-undangnya banyak ya. Jadi memang kalau tidak sering update, tidak membaca itu memang agak kesulitan karena pajak itu kan disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Ya, jadi mudah berubah. Jadi perlu update juga. Nah, ini dasar-dasarnya ya. Kemudian selanjutnya PPh pasal 21 itu dikenakan kepada penghasilan. Penghasilan sehubungan dengan apa? Dengan pekerjaan tentu saja. Ya, dengan pekerjaan. Contohnya gaji, honor, apalagi pekerjaan, gaji, honor. Bonus dan lain sebagainya. Jasa dan kegiatan. Ya, misalnya kita menjadi peserta suatu kegiatan, dapat hadiah, dapat penghargaan. Nah, itu dihitung sebagai penghasilan dari jasa dan kegiatan. Nah, untuk penghasilan, yang dikatakan penghasilan tadi ya, contohnya apa sih definisi penghasilan? Yaitu setiap tambahan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak ya, yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri, itu dikatakan sebagai penghasilan. Nah, contoh penghasilan itu ada gaji, ada uang pensiun, ada tunjangan, ada bonus, ya, upah, honorarium, komisi, bentuknya bermacam-macam. Nah, kemudian untuk penghasilan ini yang merupakan objek pajak, untuk wajib pajak dalam negeri, ya, itu dikenakan PPh pasal 21. Sementara wajib pajak luar negeri, yaitu PPh pasal 26. Kalau ini menggunakan tarifnya ada PPh final, ada PPh pasal 17 juga. Jadi selain PPh pasal 17 yang 0, penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta 5%, seterusnya sampai 30% gitu. Ya. Kemudian untuk wajib pajak luar negeri dikenakan PPh pasal 26. Dia tarifnya tunggal 20%. Ya, berapapun gajinya, kalau dia wajib pajak luar negeri langsung dikenakan tarif 20%. Nanti juga kita pelajari ini. Nah, yang bertindak sebagai pemotong ya, pemberi kerja, kemudian bendahara pemerintah itu bisa, dana pensiun, penyelenggara dana pensiun ya seperti BPJS, Taspen. Kemudian penyelenggara kegiatan itu berlaku sebagai pemotong. Pemotong PPh pasal 21. Kemudian yang tidak boleh melakukan pemotongan PPh pasal 21 atau istilahnya bukan pemotong PPh pasal 21, yaitu kantor perwakilan negara asing. Itu tidak boleh ya motong. Organisasi internasional ya, itu juga tidak boleh. Kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, jadi kalau kayak kita itu tidak boleh motong. Kecuali misalnya kita melakukan pekerjaan bebas. Ya, seperti misalnya saya seorang pengacara.
Nah, itu notaris, dokter itu boleh potong. Tapi kalau hanya pekerja, misalnya saya dosen, tapi memberi pekerjaan misalnya pada tukang kebun, nah itu saya tidak berhak motong PPh pasal 21. Nah, untuk penerima penghasilan, tunggu dulu, ada yang mau izin masuk, saya izinkan dulu. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu ada pegawai, pegawai dibagi atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tetap ini pegawai yang menerima penghasilan secara teratur. Teratur itu dalam hal apa? Dalam hal apabila dia baik dia masuk kerja maupun tidak masuk kerja itu tetap digaji. Entah statusnya dia pegawai kontrak, ya. Itu selama dia penghasilannya teratur, artinya dia masuk ataupun tidak masuk digaji, itu dianggap sebagai pegawai tetap. Kalau pegawai tidak tetap, itu kalau dia tidak masuk, dia tidak digaji. Nah, contohnya pegawai harian, pegawai borongan, satuan, dan seterusnya. Ya, jadi istilah tetap dan tidak tetap itu bukan dari status pegawai kontrak, pegawai honorer, itu bukan. Ya, tapi apakah penghasilannya itu tetap diperoleh apabila dia tidak bekerja, itu disebut sebagai pegawai tetap. Nah, kemudian ada penerima penghasilan yang disebut bukan pegawai. Ya, ini untuk tenaga ahli ya. Tenaga ahli. Itu seperti tadi pengacara, kemudian dokter, notaris, di sini seniman, artis, pembawa acara, olahragawan, pengajar, dan seterusnya. Itu dianggap bukan pegawai. Ya. Kemudian peserta kegiatan. Ya, tadi peserta kegiatan misalnya saya ikut suatu lomba. Nah, kan saya dapat hadiah. Nah, hadiah saya kan dipotong PPh. Nah, itu peserta kegiatan juga menerima penghasilan. Penerima pesangon, pensiun. Nah, itu juga dianggap penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Tunggu dulu, ada yang mau masuk temannya. Nah, seperti ini. Jadi kadang saya sedang serius, ada yang masuk kan mengganggu, ya. Jadi makanya saya batasi, kasih waktu 30 menit. Oke, jelas ya? Ini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, sekarang yang tidak termasuk penerima penghasilan, artinya bukan wajib pajak ya. Bukan subjek pajak PPh pasal 21. Pertama adalah, tunggu ada yang izin lagi masuk. Pejabat perwakilan, diplomat asing ya. Misalnya kedubes, kedutaan, dubes, duta besar negara Cina. Nah, dia dapat penghasilan itu tidak dikenakan PPh. Ya. Kecuali di sini karena dia bukan WNI, tidak menerima memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Ya. Ada syaratnya. Dia bukan WNI, tidak menerima memperoleh penghasilan lain di luar jabatan di Indonesia. Tapi misalnya ya, diplomat ini merangkap sebagai guru bahasa asing. Nah, penghasilan atas pekerjaan dia sebagai guru itu kena PPh pasal 26 karena dia sifatnya warga negara asing. Pasal 26 berarti tarifnya 20%. Nah, kemudian apabila negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik, artinya apa?
artinya kalau kita ya kedubes kita di misalnya kita ada hubungan dengan Cina. Nah, ternyata kedubes kita di Cina dikenakan pajak. Nah, maka timbal balik kedubes Cina di Indonesia juga dikenakan pajak. Tapi kalau di sana tidak, di sini juga tidak. Itu ya. Jadi syaratnya dia bukan WNI, dia tidak menerima penghasilan di luar jabatannya di Indonesia, ya. Kemudian negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional ya kayak WHO, ILO itu di sini. Ya. Kemudian WNI yang bekerja sebagai ofisial badan internasional atau perserikatan bangsa-bangsa. Jadi meskipun dia WNI, tapi kalau dia bekerja di organisasi PBB itu tidak atas penghasilannya yang berasal dari organisasi tersebut tidak dikenakan PPh pasal 21. Tapi penghasilannya di luar pekerjaan dia sebagai sebagai pekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tetap kena. Seperti itu. Begitu tadi juga dengan pejabat perwakilan organisasi internasional sama. Ketika dia menghasilkan penghasilan di luar pekerjaannya sebagai pejabat perwakilan organisasi internasional, maka penghasilannya tersebut terkena PPh. Sampai sini ada pertanyaan? Waduh, temannya ada yang izin masuk. Jelas ya di sini ya. Jadi tergantung syarat-syaratnya terpenuhi nggak si pejabat-pejabat ini yang dibebaskan dari PPh. Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan. Penghasilan yang dipotong PPh yaitu tentu saja penghasilan, baik itu penghasilan diterima diperoleh secara teratur ya, seperti gaji dan seterusnya, atau secara tidak teratur, contohnya misalnya bonus. Kalau bonus kan setahun sekali, THR itu setahun sekali tidak teratur. Kemudian berupa upah harian, nah itu dikenakan PPh juga, berupa uang pesangon, uang pensiun, ya, kemudian berupa honorarium, komisi, fee, uang saku, uang presentasi, uang rapat, ya, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun, ya. Nah, itu yang dikatakan penghasilan. Cara penerimaannya bisa seperti itu. Ya, jenisnya seperti ini yang dijelaskan di dalam flowchart ini. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, di sini di bawah ada ya, termasuk pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan. Natura ini fasilitas yang diberikan, misalnya ya, saya bekerja di kedubes, saya dapat fasilitas misalnya kendaraan. Nah, itu disebut natura. Natura itu misalnya saya dikasih uang makan. Itu natura. Kalau kenikmatan tadi, saya diberikan fasilitas mobil. Nah, itu kenikmatan. Kalau natura itu berupa dapat dinilai dengan uang. Kalau kenikmatan itu berupa fasilitas. Ya. Tapi yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Berarti yang diberikan oleh duta besar, pejabat organisasi internasional, itu dianggap sebagai penghasilan. Tapi kalau natura dan kenikmatannya diberikan
oleh wajib pajak itu justru tidak dianggap sebagai penghasilan. Ya. Oke. Di sini tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh, ya. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, dwiguna, asuransi beasiswa. Itu tidak dianggap sebagai penghasilan, misalnya, ya. Misalnya perusahaan tempat kita bekerja membayarkan jaminan kecelakaan kerja. Ya, kalau BPJS kan gitu ya, dibagi dua ya. Ada yang dibayar oleh si pemberi kerja, ada yang dibayar oleh karyawan. Nah, santunan atau jaminan atau premi yang dibayarkan oleh pemilik perusahaan ya atau perusahaan itu tidak dianggap penghasilan untuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, ya, jaminan kematian. Ya. Jadi kalau ada soal ya diberikan iuran, dibayarkan iuran oleh perusahaan untuk kesehatan, untuk asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, itu tidak dianggap penghasilan. Berarti tidak dimasukkan penghasilan bruto. Kemudian yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura tadi ya, kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Nah, kalau tadi natura atau kenikmatan yang diberikan bukan wajib pajak itu tadi adalah dubes dan pejabat internasional. Itu jadi penghasilan. Tapi kalau diberikan oleh wajib pajak, ya kayak pemberi kerja, pemerintah, itu tidak dikatakan sebagai penghasilan yang dipotong PPh. Ya, justru kebalikannya ya, tadi ya. Kemudian yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Nah, itu tidak dianggap sebagai penghasilan. Ya. Kemudian zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, ya, itu juga tidak dianggap sebagai penghasilan. Misalnya saya dapat zakat nih, misalnya saya orang susah dapat zakat, nah itu tidak dianggap sebagai penghasilan. Kemudian beasiswa yang diterima WNI dalam rangka mengikuti pendidikan. Nah, itu tidak dianggap sebagai penghasilan. Tapi ada syaratnya, dengan syarat pemberi dengan penerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa. Jadi syaratnya tidak boleh ada hubungan istimewa antara pemberi beasiswa dengan penerima beasiswa. Contohnya misalnya PT Panasonic ya, itu memberikan beasiswa kepada Andi. Tapi ternyata Andi ini adalah anak pemilik Panasonic. Nah, maka beasiswa yang diberikan itu dianggap sebagai penghasilan yang dipotong PPh. Kecuali misalnya si penerima beasiswanya, si Andi ini ternyata hanya karyawan. Nah, kan itu tidak ada hubungan istimewa ya, kalau karyawan kan normal. Nah, itu dianggap sebagai tidak dianggap sebagai penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke, kita lewat ya. Ini kan ngulang-ngulang aja sebenarnya. Kemudian pengurangan penghasilan yang dipotong PPh. Nah, ini ada pengurang ya. Ya, dalam perhitungan PPh pasal 21 kan penghasilan bruto, kemudian dikurang pengurang. Nah, apa saja yang boleh menjadi pengurang? Yang pertama adalah biaya jabatan
ya diberikan untuk karyawan tetap yang masih aktif bekerja. Besarnya 5% kali penghasilan bruto. Maksimal adalah 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Maksud maksimal seperti apa sih? Misalnya, ya, penghasilan dari Tuan A, penghasilan brutonya 20 juta. 5% dari 20 juta berapa? 1 juta. Ya. Nah, maka biaya jabatan yang boleh sebagai pengurang karena secara hitungan itu 1 juta, tapi dibatasi maksimal 500.000, maka yang diperbolehkan hanya 500.000. Ya, 1 juta itu ya tidak dianggap sebagai pengurang karena sudah melebihi 500.000. Maka batas maksimalnya hanya boleh 500.000. Paham ya? Tapi misalnya penghasilan bruto 8 juta. Ya, biaya jabatannya kan 5% dari 8 juta. 5% dari 8 juta berapa? 400. 400.000. Nah, karena belum mencapai maksimal, maka pengurangnya 400.000. 400. Ya, tapi berarti pengurangnya 400.000 karena belum mencapai maksimal 500. Tapi kalau sudah lebih dari 500, dianggap 500 pengurangnya. Ya, biaya jabatannya tetap dianggap 500. Kalau misalnya hasil hitungnya 600.000, berarti 500 saja yang boleh. Seperti itu. Itu maksud dari maksimal. Kemudian biaya pensiun diberikan untuk pensiunan. Besarnya 5% kali penghasilan bruto. Nah, ini pilihan ya. Jadi bukan dua-duanya dikenakan ya. Ini adalah yang atas, biaya jabatan ini untuk pekerja yang masih aktif bekerja. Ya. Sementara biaya pensiun itu dikenakan sebagai pengurang, yaitu apabila pekerja tersebut sudah pensiun tapi menerima pensiun bulanan. Ya, jadi ini opsi ya, tergantung situasi si pekerjanya. Kalau dia masih aktif bekerja, maka perhitungan PPh 21-nya pakai biaya jabatan. Tapi kalau sudah pensiun, nerima pensiun bulanan, pakai yang biaya pensiun. Jadi jangan dua-duanya dimasukkan. Oke. Nah, kemudian yang jadi pengurang itu iuran pensiun dan iuran tunjangan hari tua yang dibayar oleh karyawan. Kemudian ada juga pengurang berupa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Disesuaikan dengan status dari si wajib pajak. Apakah dia sudah menikah, apakah belum, apakah dia punya tunjangan, apakah tidak, apakah penghasilannya digabungkan dengan kalau suami istri dengan istri atau tidak. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh bertanya, Pak? Ya, Taufik. silakan. Pak, ini yang untuk penghasilan PPh 21 itu dari gaji bruto dikali 5%, Pak. Iya, yang biaya jabatan ya. Bukan penghasilan. Kenapa? Bukan penghasilan, maksudnya jabatan. Biaya jabatan. Ini baru Karyawan. pengurangnya. Baru Pengurang. pengurang. Kan tahapan dari PPh 21 kan dari penghasilan bruto, kemudian dikurang pengurang, jadi penghasilan neto dikurang PTKP, baru penghasilan kena pajak, baru dikenakan penghasilan kena pajak ini dikenakan pasal 17 yang penghasilannya 0 sampai 50 juta 5%, yang 50 juta sampai berapa 250 15% dan seterusnya itu. Oh. Nah, ini baru tahap pengurangnya saja. Tahap pengurangannya. Nah, iya. Berarti bukan nilai yang harus dibayarkan untuk pajak ya, Pak ya? Belum. Ini baru pengurang penghasilan bruto saja. Ya, makasih, Pak. Oke, nanti untuk lebih jelas kita bahas perhitungannya. Oke, kemudian perlakuan jaminan sosial tenaga kerja bagi pegawai dan pemberi kerja. Nah, jadi kan
pekerja itu kan memperoleh jaminan ya, baik itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, ya itu diberikan. Nah, sebagian dibayarkan oleh perusahaan, sebagian lagi dibayarkan oleh pegawai. Nah, bagaimana status pembayaran tersebut dalam pajak PPh pasal 21 di sini dapat dijelaskan. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja, ini JKK itu jaminan kecelakaan kerja, JKM jaminan kematian, JPK ini jaminan pemeliharaan kesehatan. Apabila dibayar perusahaan, ya artinya dibayar pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja itu dianggap sebagai biaya bagi perusahaan. Nah, kalau biaya bagi perusahaan nanti dalam pelaporan PPh badan itu bisa sebagai pengurang pajak penghasilan si perusahaan ya. Ini si perusahaan. Nah, untuk karyawan statusnya itu karena dibayar perusahaan maka dianggap penghasilan. Maka dimasukkan ke dalam penghasilan bruto. Ya. Maka dimasukkan ke dalam penghasilan bruto. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibayar karyawan, kalau tadi dibayar perusahaan, sekarang yang dibayar karyawan, ya, untuk pemberi kerja tidak ada, tidak dianggap, untuk karyawan bukan pengurang. Nah, jadi kalau karyawan membayar jaminan kerja itu tidak dianggap sebagai pengurang penghasilan. Ya, jadi dia tidak dianggap sebagai pengurang. Nggak boleh mengurangi penghasilan bruto. Ya, untuk JKK, JKM, JPK yang dibayar karyawan. Nah, untuk iuran jaminan hari tua atau pensiun, ya sama ya, ada juga iuran jaminan hari tua, ada juga yang disebut iuran pensiun. Yang dibayar oleh perusahaan, ya, untuk pemberi kerja dianggap sebagai biaya, untuk karyawan bukan menambah penghasilan bruto karyawan. Ya, jadi tidak menambah penghasilan bruto. Ya, jadi nanti kalau ada soal iuran yang dibayar perusahaan itu jangan dianggap sebagai penambah penghasilan bruto. Nah, sementara iuran JHT atau pensiun yang dibayar oleh karyawan dianggap biaya bagi karyawan dan akan menjadi pengurang penghasilan bruto. Makanya di sini iuran pensiun dan iuran tunjangan hari tua yang dibayar oleh karyawan akan menjadi pengurang. Ya. Jadi saya ulangi, iuran JKK, JKM, JPK yang dibayar karyawan tidak boleh menjadi pengurang, yang boleh hanya iuran pensiun dan iuran THT yang dibayar karyawan. Jadi kalau dalam PPh 21 yang dianggap sebagai perhitungan ini saja. Ya. JKK masuk sebagai penghasilan bruto, JHT yang dibayar oleh perusahaan tidak masuk. Tapi JKK yang dibayar karyawan bukan pengurang, JHT yang dibayar karyawan dianggap sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, ini jangan keliru ya. Ada pertanyaan di sini sebelum saya lanjut? Nah, sekarang kita akan membahas PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini kan dalam pengurang ada ya, pengurangnya itu sebagai PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini PTKP 2016 ya, sampai sekarang belum ada perubahan. Jadi PTKP ini berubah-ubah ya. Berubah-ubah tergantung kondisi perekonomian masyarakat. Tapi sampai saat ini yang berlaku masih PTKP tahun 2016.
Apa sih PTKP? Ada fasilitas ya yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi ya, untuk apa? Mengurangi penghasilan neto wajib pajak. Ya, jadi ini fasilitas yang diberikan untuk membantu wajib pajak mengurangi penghasilan neto wajib pajak. Ujung-ujungnya nanti mengurangi penghasilan kena pajak si wajib pajak. Jadi untuk PTKP ini disesuaikan dengan status wajib pajak. Ya, tunggu dulu, ada temannya mau masuk. Ya, jadi tergantung status dari wajib pajak. Nah, untuk wajib pajak yang single, ya belum menikah, tidak ada tanggungan, maka simbolnya adalah TK garis miring 0. Ya, TK garis miring 0. Artinya kalau TK garis miring 0 ini tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Ya. Maka diperoleh PTKP setahunnya 54 juta. Ya, jadi untuk pegawai yang masih single, tidak kawin, dan tidak punya tanggungan, itu diberi PTKP setahun 54 juta. Berarti kalau sebulan dibagi 12, itu 4,5 juta. Ya. Nah, untuk pegawai yang menikah atau kawin, maka bertambah 4,5 juta. Jadi ada pertambahan status nambah 4,5 juta, ada pertambahan tanggungan nambah 4,5 juta. Ya, jadi setiap perubahan status nambah 4,5 juta, setiap penambahan tanggungan nambah 4,5 juta. Nah, ini untuk pegawai yang kawin, dia kan statusnya berubah jadi kawin, maka ditambahkan 4,5 juta. Maka jadi 58.500.000. Ini sebulannya sekian. Tinggal dibagi 12. Kemudian untuk pegawai yang kawin dan memiliki satu tanggungan, ya berarti kan dia dari 54 nambah 4,5, nambah 4,5 lagi. Ya berarti totalnya 63 juta setahun. Ya. Kemudian untuk pegawai yang kawin dan memiliki 2 tanggungan, itu nambah lagi 4,5 juta karena nambah tanggungan 1 lagi. Dari tanggungan 1 nambah tanggungan 1 jadi tambah 4,5 juta. Maka PTKP-nya 67.500.000 setahun. Nah, untuk pegawai yang kawin dengan tanggungan 3 nambah lagi 4,5 juta. 72 juta PTKP-nya. Kalau sebulannya 6 juta. Nah, begitu juga ini ya, TK ya. TK misalnya kalau punya tanggungan 1, berarti dia nambah 4,5 juta. Jadi 58 juta. Kalau TK 2 nambah lagi 4,5 juta, jadi 63 juta. TK 3 nambah lagi, jadi 67.500. Ya. Nah, ini ada keterangannya. Nah, untuk tanggungan itu maksimal itu hanya 3. Ya. Yang disebut tanggungan itu memiliki semenda dan garis keturunan lurus. Ya, semenda ini apa ya? Semenda ya. Semenda adalah ikatan keluarga dari sebuah proses hukum. Ya, dianggap semenda. Misalnya saya menikah, itu semenda. Misalnya saya menikah, tapi istri saya punya anak di luar pernikahan saya. Jadi anak tiri misalnya. Nah, itu semenda. Nah, itu bisa menjadi tanggungan. Anak tiri bisa jadi tanggungan. Mertua bisa jadi tanggungan. Kemudian garis lurus keturunan, berarti bapak saya, ibu saya bisa jadi tanggungan. Kakek saya, nenek saya bisa, cicit saya bisa. Tapi yang garis lurus ya,
berarti anak saya bisa, cucu saya bisa, cicit saya bisa. Tapi kalau ke samping itu tidak bisa, kakak saya tidak bisa jadi tanggungan saya, adik saya tidak bisa jadi tanggungan saya. Itu maksudnya garis lurus, keturunan lurus dari atas ke bawah. Jadi orang tua saya, nenek saya, buyut saya itu bisa, anak saya bisa, cucu saya bisa, cicit saya bisa. Tapi kalau kakak tidak bisa, adik tidak bisa. Itu yang disebut garis keturunan lurus. Terus anak angkat, ya, tentunya dengan bukti adopsinya, surat adopsinya. Nah, terus ada syarat lain, ya, tanggungan ini juga tidak menerima penghasilan. Jadi kalau orang tuanya masih bekerja itu tidak boleh jadi tanggungan. Ya. Misalnya punya orang tua tapi masih bekerja, itu tidak boleh jadi tanggungan. Punya anak misalnya sudah bekerja, itu tidak boleh jadi tanggungan. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk PTKP? Halo? Anak angkat berarti ikutnya garis keturunan lurus ya, Pak? Beda lagi. Dia karena ada proses hukum. Garis keturunan lurus itu tadi. Kalau Orang anak tua, angkat, kakek nenek, buyut, terus anak saya, cucu saya, cicit saya, itu garis keturunan lurus. Anak angkat beda kalau lagi. anak angkat semenda, Ya. bukan, Pak? Ya, bisa dianggap semenda karena ada perbuatan hukum ya, ada adopsi dan lain sebagainya. Oke, baik, Pak. Iya. Pak, kalau misalnya kan tadi ada tuh anak bukan tanggungan kalau misalnya udah kerja. Nah, kalau seandainya anak itu misalnya udah kerja terus tiba-tiba dia resign keluar nggak kerja lagi, itu balik lagi ke tanggungan apa enggak, Pak? Bisa ketanggungan, tapi ini ada ketentuannya. Ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Misalnya nih, 2021 anak saya Januari bekerja. Nah, bulan Juninya karena bekerja kan masih belum di tahun 2021 ini belum menjadi tanggungan kan? Iya. Nah, misalnya bulan September dia berhenti, tidak bekerja. Maka perubahan status itu baru berlaku pada 2022. 2021 masih dianggap sebagai bukan tanggungan karena dianggap masih bekerja. Oh, iya, iya, iya. Iya, seperti itu. Pak, ya. Kasih, Pak. Iya. Ada lagi? Jadi intinya gitu ya, dari pegawai kalau ada penambahan status kawin itu nambah 4,5, nambah tanggungan itu 4,5. Intinya itu aja, tinggal ditambah-tambah 4,5 saja. Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, ini untuk karyawati ya. Kalau dia statusnya kawin, ya dia sudah menikah, maka dia hanya boleh PTKP-nya adalah diri dia sendiri. Ya, kenapa? Karena otomatis PTKP untuk anaknya itu sudah digunakan oleh suami. Nah, jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh dua, bisa anaknya jadi tanggungan di istri, di suami juga itu tidak boleh. Maka kalau wanita yang sudah menikah, maka status PTKP dia hanya untuk dirinya sendiri saja. Nah, kecuali suaminya, ya, suaminya itu tidak bekerja, ya, tidak menerima penghasilan, maka boleh PTKP-nya untuk diri sendiri, status kawin, terus tanggungan maksimal. Nah, kalau statusnya tidak kawin, ya belum nikah, itu tanggungannya boleh untuk dirinya sendiri ditambah
tanggungan maksimal 3 orang. Itu. Nah, untuk suami yang tidak bekerja harus ada surat keterangannya bahwa benar tidak menerima penghasilan. Ya. Jadi kalau ini khususnya buat yang wanita, yang perempuan, ingat ini ya. Kalau kalian sudah menikah, maka PTKP-nya akan diambil suami. Ya, jadi PTKP kalian hanya untuk diri sendiri saja. Tapi kalau punya suami yang tidak memperoleh penghasilan, boleh. Ya, status kawinnya diambil, tanggungannya 3 orang. Kalau tidak kawin, belum nikah, kamu selain mendapat untuk diri kamu sendiri, juga maksimal tanggungan 3 orang. Seperti itu. Jelas ya? Ini ya PTKP untuk karyawati ya. Tanya Pak. Ya, Tapi silakan. kalau untuk si suami kalau misalkan istrinya udah kalau istrinya bekerja, dia tetap jadi tanggungan atau gimana Pak? Buat siapa? Ya si suami Pak, buat si suami. Istrinya? Iya. Tidak. Oh tidak. Iya, kalau bekerja nggak jadi tidak. tanggungan, Iya, kecuali istrinya Berarti tidak yang jadi bekerja. tanggungan si suami cuma anaknya ya Pak? Iya. Pokoknya nggak boleh double deh PTKP. Seperti itu. Ya, Baik, Pak. kalau sama-sama kerja otomatis kan si istri sudah ngambil PTKP-nya sendiri kan, jadi nggak boleh dimasukin ke PTKP suaminya. Jadi suaminya hanya tanggungan saja 3 orang. Dan status kawin ya, sorry ya. Status kawinnya dipakai ya. Jadi kalau maksudnya status kawinnya tetap suami juga yang ngambil suami. Karena kan istri nggak ngambil. Jadi kalau istri memang tidak ditanggung. Karena kan sudah bekerja tidak boleh jadi tanggungan. Oke? Ya, silakan. Bulannya dijadi satu suami sama istri itu perhitungannya gimana Pak? Kurang jelas, maaf. Ini Pak, kalau misalnya penghasilan suami sama istrinya digabung. Oh, jadi nanti statusnya misalnya punya tanggungan 1, ya kan? K1I. I itu berarti digabung, penghasilan suami istri digabung. Berarti kan K1I. Berarti suami istri 54 tambah 54 berapa tuh? 108 ya. 108 ditambah 9 juta. Nah, itu PTKP-nya. Kalau digabung ya. Ya, kan digabung nih penghasilan suami istri jadi 1 kan ya. Berarti yang melaporkan suami. Nah, maka PTKP-nya istri dapat 54, suami dapat 54, digabung berapa tuh? 108 kan? Iya kan? Ditambah status kawinnya 4,5. 108 tambah 4,5. 108 berapa? 112.500 ya. 112.500.000. 112.500. Kalau ada tanggungan 1 orang berarti tambah lagi 4,5. Kalau 2 orang tambah lagi 4,5. Ya, jadi kalau digabungkan berarti suami PTKP suami, PTKP istri ditambah status kawin. Tanggungannya nambah sendiri 4,5, tergantung jumlah tanggungan. Itu. Paham situ? Paham Pak. Iya. Jadi kalau digabung berarti yang lapor suami ya, istri tidak perlu lapor. Ya, Pak. Oke, selanjutnya.
Nah, ini tarif ya pasal 17 yang tadi disebutkan. Di apa? Di grup WA itu sudah saya contohkan ya cara perhitungannya ya. Untuk penghasilan kena pajak ya yang jumlahnya 0 sampai dengan 50 juta itu dikenakan tarif 5%. Ya. Kemudian di atas 50 juta sampai 250 juta 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%. Di atas 500 juta itu 30%. Oke. Nah, sekarang coba kita kita hitung. Tunggu ya. Oke, misalnya penghasilan kena pajaknya itu 30 juta. Gimana? Berarti PPh 21-nya berapa? Dengan tarif ini ya, dengan tarif ini. 5% dikali 30. Nah, 5% dikali 30 juta ya. Kenapa langsung? Karena penghasilan kena pajaknya masih di bawah 30 juta. 50 juta, sorry. Ya, masih di range ini, maka dikenakan 5%. Ini berarti berapa? 1.500.000. 1 juta. Nah, kalau penghasilan kena pajaknya misalnya 150 juta. Gimana? %. 15%, Pak. Tidak, hitungnya harus 5% dulu. dulu, Pak. Harus urutan seperti ini. Jadi yang 50 juta harus kena 5%, sisanya baru kena 15%. Nah, ini kan batas maksimalnya 5% 50 juta. Berarti di sini 50 yang 50 juta 5%. 5% dikali 50 juta. kan 2,5 juta kan ya. Ya, Kemudian yang 100 juta. 15% dikali 100 juta. kan dari 150, 50 sudah dihitung, berarti sisa 100 kan? Ya. Berarti 15%, sisanya 100 juta. kali 100 juta. Apa? 1,5. 15 juta. 15 juta, sorry ya, 15 juta. Bisa ya? Bagaimana kalau PKP-nya 550 juta? Wow. 5% 50 juta. Terus? 15%-nya 250 juta. Oke. Dulu ya, kita bareng-bareng ya. Berarti 50 juta ini 5%. 250 ya? 250. 200 apa 250? 250. 200 Bukannya dong. 200 juta. Tabelnya mana Pak tabelnya? Enggak. Ini kan mentoknya 250. Iya kan? Iya. Iya. Iya, Pak. Ya kan kalau 250 50 dong, Pak. ditambah 250 kan sudah mentok 200. 50 ditambah 200 kan sudah 250 kan sudah mentok. Oh? Kan Itu ya? kumulatif Iya, Pak. sifatnya, ya? Oh iya. Sifatnya kumulatif. Oh iya ya. Ya, sisanya berapa? Misalnya 250, Pak. 250 juta. 300 juta dong. Iya 300. Sisanya 300 juta, tapi di sini 500 berarti 250. 250 kena tarif
25% kan? 5%. Ya. Oh gitu. Berapa? 62,5 ya? Iya, Pak. 62,5 juta. Masih sisa nggak dari Masih. lamaran? Masih. Masih. Berarti dikenakan tarif terakhir 30%. Oh gitu. 50. 50 juta. 6 juta. 5 juta. 15 Berapa? juta. 15, Pak. 15. Nah, ini digabung totalnya. Itulah penghasilan apa? PPh pasal 21 yang dibayar atas penghasilan kena pajak 50 juta. Berarti 25 tambah 15, 2,5 tambah 15 tambah 6 2,5 terusnya. Tambah 15. Gede juga ya, Pak. Iyalah, penghasilannya kan 550 juta. Itu setelah dipotong pengurang ya. Dan PTKP. Gitu ya cara hitungnya ya. Jangan langsung misalnya 150 juta langsung 15 juta karena jadi dia bertingkat-tingkat, berlapis. Oke. Nah, ini sekarang cara menghitungnya. Nah, ya. Cara menghitungnya. Nah, pertama dihitung dulu penghasilan bruto ya. Penghasilan bruto. Gaji ya, contohnya gaji kehormatan atau tunjangan dan lain sebagainya ya. Kemudian tunjangan ya, tunjangan segala macam, tunjangan yang terkait dan seterusnya. Kemudian dikurangi. Nah, dikurangi. Tadi apa saja pengurangnya? Jabatan, Ya, jabatan. warga, Ya, yang dibayar oleh pe, kemudian iuran THT yang dibayar oleh perusahaan ya. Ini biaya jabatan maksimal itu 500.000 per bulan, 6 juta per tahun. 5% dikali penghasilan bruto. Nah, ini ya jadi yang sebelah sini untuk karyawan yang aktif, yang sini sudah pensiun tapi menerima pensiun bulanan. Beda ya perhitungannya. Kalau dia uang pensiunnya berapa, ada tunjangannya enggak, kemudian dikuranginya biaya pensiun, bukan biaya jabatan. Ya, seperti itu. Kemudian setelah dikurangi, maka dihasilkan penghasilan neto. Penghasilan netonya dikalikan 12, karena PTKP-nya tahunan. Maka harus dikali 12 dulu. Kemudian dikurang PTKP, nah jadi penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang dikalikan tarif pasal 17 tadi. Ya, jadi kalau saya sebut tarif pasal 17 itu larinya ke sini ya. Ya, tarif lapisan. Jangan lupa. Seperti itu ya. Itu cara perhitungannya. Ini contoh. Contoh. Penghasilan brutonya 7,5 juta. Pengurangnya misalnya di sini dia hanya biaya jabatan. Misalnya dia tidak bayar pensiun dan lain sebagainya. Maka 5% dari 7,5 juta 375.000. Maka penghasilan netonya adalah 7,5 juta dikali 375.000 sama dengan 7.125.000. Ya, penghasilan netonya dikali 12 jadi 8 per tahunnya, berarti kalau ini kan per bulan ya, 7.125 jadikan setahun berarti 85.500.000. Dikurang PTKP, jadi ini dianggap statusnya belum menikah, 54 juta. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 31.500.000. Ya. Karena 31.500.000 hanya kena di tarif lapisan pertama 5%. Yaitu 1.575.
dibagi 12. Maka PPh pasal 21 bulan Januari, taruhlah itu, per bulannya itu 131.250. Jadi harus menyetor, dipotong pajak setiap bulannya 131.250 rupiah. Itu cara perhitungannya. Nah, di sini kalau lebih jelasnya di sini perhitungannya, Puan Mulyana status menikah, menanggung 2 anak kandung dan seorang ibu mertua yang sudah tidak bekerja. Bekerja pada PT Indojati sejak tahun 2008. PT Indojati bergerak di bidang industri dan seterusnya, mengikuti program jam sostek dan program pensiun. Ya, adapun penghasilannya yaitu gaji 15 juta per bulan, tunjangan transport 1.500.000, tunjangan makan 750.000, bahan sembako 500.000. Wah, enak banget ini ya, Tuan Mulyana ya. Semua dikasih tunjangan. Premi asuransi kecelakaan kerja dibayar pemberi kerja. Ini masuk nggak penghasilan bruto? Mana, Pak? Enggak, Pak. Dibayar Nggak pemberi masuk. kerja. Tidak, Pak. Juga, Pak. Kan bayar pemberi kerja, Pak. Ya kan penghasilan buat karyawan. Penghasilan nggak? Hah? Enggak. Masih ingat nggak nih yang ini nih? JKK kan ini kan ya berarti ya? Iya. Ya, dibayar perusahaan. Penghasilan buat karyawan berarti masuk ke penghasilan bruto. Kalau JHT baru tidak masuk. Oh. Ya, jadi ingat ya di apa? Dibagi ya. Kalau JKK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan itu merupakan penghasilan kalau dibayar oleh perusahaan. Tapi kalau iuran JHT, iuran pensiun yang dibayar perusahaan itu bukan penghasilan bruto. Ya, ingat itu. Gitu. Oke, premi asuransi kematian yang dibayar pemberi kerja. Nah, iuran THT dibayar pemberi kerja. Ini nanti bisa sebagai pengurang ya kalau iuran THT yang dibayar pekerja. Tapi premi asuransi kematian dibayar pekerja kena nggak? Masuk ke biaya nggak? Asuransi. Iya, kecelakaan kerja yang dibayar oleh karyawan. Ya, kok. Bingung ya. Ya, jadi pokoknya dibagi 2 kelompok. JKK nih. Ya, biar ingat. Untuk JKK, JKM, JPK, ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, ya. Terus satu lagi iuran JHT atau iuran pensiun. Nah, statusnya kalau JKK, JKM, JPK yang dibayar perusahaan itu penghasilan. Ya, kalau dibayar perusahaan penghasilan. Tapi kalau iuran JHT dibayar perusahaan bukan penghasilan. Nah, kalau JKK, JKM dan seterusnya dibayar karyawan bukan pengurang. Ya, kalau yang dibayar perusahaan penghasilan tapi bukan pengurang untuk JKK dan JKM. Kalau JHT itu dibayar perusahaan bukan penghasilan tapi bisa menjadi biaya, menjadi pengurang. Ya. Oke. Oke. Iuran tunjangan hari tua dibayar pemberi kerja 200.000, iuran pensiun dibayar pemberi kerja 120.000, iuran tunjangan hari tua dibayar pegawai 150.000, iuran pensiun dibayar pegawai 200.000. Ya.
pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Tuan Mulyana bulan Juli 2016 oleh PT Indojati. Nah, berapa PPh-nya? Kita hitung tadi tahapannya. Pertama kita hitung penghasilan bruto dulu. Ya, penghasilan brutonya. Dari apa saja tadi? Yo. Nah, dari semua ini mana yang penghasilan brutonya? Ya, hampir semuanya. Gaji, Gaji, tunjangan transport, jangan makan, tunjangan makan, sembako, 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 apalagi? kecelakaan, Ya, asuransi kecelakaan yang dibayar pemberi kerja, apalagi? Asuransi kematian dibayar pemberi kerja, terus apalagi? iuran pensiun. Tidak ya, iuran pensiun dan DHT tidak penghasilan. THT Pak, Ya, THT. itu aja ya, bukan penghasilan. Kalau dibayar pemberi kerja bukan penghasilan. Untuk Yang THT dibayar dan pegawai? iuran pensiun. Kenapa? Yang dibayar pegawai itu Pak? Itu nanti buat biaya pengurang. Ini kan saya nanya penghasilan dulu. Oh, ya udah itu aja nih. Nah, itu aja ya. Sampai premi, Pak. Ya. Jadi 15 juta gaji, 1.500.000 tunjangan tadi ya. 750 apa tadi? Sembako ya? Sembako. Ya. Dan tunjangan makan. Enak banget. Kemudian apa lagi? Premi, Pak. Premi. Ini ya, Premi. asuransi ya. Oh iya, premi. Kecelakaan dan kematian. Oke. Udah itu aja. Oke. Berarti totalnya 17.500.000 ya. Ya. 17.500.000. Kemudian biaya jabatannya, 500.000. nah ini kan penghasilan bruto, berarti tahap kedua adalah mencari pengurangnya. Yaitu yang pertama biaya jabatan 5% dari 17.500.000, yaitu 875.000. Ya. Nah ingat, ada batas maksimal 1 bulan hanya boleh 500.000. Maka yang dianggap biaya jabatan hanya 500.000. Sisanya dianggap tidak. Ya. Dianggap tidak. Kemudian iuran pensiun yang dibayar oleh si Tuan Mulyana dan iuran THT. Ada ya? Berapa? Ini Ada iuran THT. dibayar pegawai. 150 dan 200.000. Sama 200.000. Oke, totalnya 850.000 pengurangnya. Maka penghasilan neto sebulan, penghasilan bruto 17.500.000 dikurang 850.000. Ya, benar ya? Oke. Ya. Maka penghasilan neto sebulannya 16.650.000. Nah, kita hitung juga, tadi kan sebulan, bulanan. Nah, sekarang kita tahunkan. Berarti tinggal dikali 12. 12 dikali 16.650.000, yaitu 199.800.000. PTKP-nya, lihat statusnya apa dia tadi? Sudah menikah. Menikah, Dan anak dua. punya tanggungan Anak 2. 3 ya. 3, Pak. 3. Tanggungan anak 2 dan orang mertua 1 ya. Oke, berarti untuk Tuan Mulyana sendiri 54 juta, status kawinnya 4,5 juta, ditambah tanggungan 13.500.000. Maka totalnya 72 juta untuk PTKP Tuan Mulyana. Maka penghasilan kena pajak setahun tinggal dikurang saja 199.800.000 dikurang 72 juta. Maka diperoleh 127 juta. 800. Ya. Ya. Maka PPh pasal 21-nya pakai pasal 17, 5% dikali 50 juta, 2,5 juta, sisanya 77.800.000 dikali 15%. Yaitu 11.670.000. Ya. Maka PPh yang harus dibayar oleh Tuan Mulyana adalah 14.170.000. Itu setahun.
Kalau sebulannya berarti tinggal dibagi 12, yaitu sebulan 1.180.833. Maka gaji yang di bawah ya, take home pay itu tinggal digabung saja kan. Ini penghasilan bruto dia dikurang pajaknya berarti dan iuran pegawai dan sebagainya, maka dia take home pay-nya adalah 15.719.167. Ya, jadi dari total penghasilan bruto 17.500.000, Tuan Mulyana membawa pulang gaji sebulannya itu 15.719.167 rupiah. Itu cara perhitungannya. Jelas ya? Oke, jelas. Kalau jelas, ini kan sebenarnya hanya mengulang ya, hanya mengulang yang pertemuan berapa? 3 dan 4. Nah, ini kalau memberi tunjangan pajak, berarti tunjangan pajak berarti menambah 1 juta. Karena tunjangan pajaknya 1 juta. Ya, perhitungannya sama, tinggal ditambahkan saja tunjangan pajak 1 juta. Kemudian di jumlah penghasilan brutonya sebulan berapa, kena sama perhitungannya dengan tadi ini ya. Sama, yang berubah hanya tadi ya, nambah tunjangan pajak, kemudian di akhir nanti ya, yaitu karena tunjangan sudah dapat, maka nanti PPh pasal 21 yang menjadi tanggungan karyawan 1.330.833 dikurang 1 juta, karena 1 juta ini tunjangan pajak dari perusahaan. Maka yang ditanggung oleh si Tuan Mulyana hanya 330.833 dan seterusnya. Sama perhitungannya, hanya yang beda ini saja. Kalau dapat tunjangan berarti penghasilan brutonya ditambah, kemudian saat membayar pajaknya, tanggungan karyawannya mengurangi tunjangan yang diberikan perusahaan. Hanya itu saja. Yang lainnya sama perhitungannya. Kemudian saya hentikan presentasinya. Oke, saya minta semua kamera dibuka ya, karena mau absen. Oke, dibuka semuanya. Kita absen dulu. Fikri, Ramadan bisa dibuka. Martin, Pinkan. Oke, Taufik, Hidayat, Musni, Maulana, Adil Lufti, Elvi Yani, Husnul Khotimah, Dede Asep, Nurul, Fikri, Ramadan. Oke, saya panggil dulu ya. Abdurrahman hadir. Ini siapa nih baru masuk? Udah mau bubar baru masuk ini. Abdurrahman ada? Abdurrahman tidak ada. Adil ada ya, Adil? Adil Lutfi. Mana ini? Cuman ada kameranya tidak ada. Oke, saya pertanyakan, saya kasih tanda. Aditya Dwi Anggara ada? Aditya tidak ada.
Afriani ada? Ini benar kan ya? Nama kelasnya ya? Aini ada? Hadir, Pak. Ini, oke. Aini nama panjangnya Aini doang. Iya, nggak ada nama panjang. Itu Aini Salsabila nama siapa? Itu mah bohongan. Afriani tidak ada ya. Adit tidak ada. Pak. Adit ada nggak? Adil ada. Ada Pak, saya Pak. Maaf Pak, diketua Pak. Aditya Dwi Anggara ada. Afriani ya. Saya ulangi. Adil di mute dulu, Adil. Aini ada. Anastasia Panggo. Ada, Pak. Oke. Angga Miko. Hadir, Pak. Oke. Anggi Komala. Hadir, Pak. Saya. Oke, Anggi. Biasa aja kali Di. Tadi Anggi yang itu ya, yang bisa jawab ya. Nggak, Pak. Anggi sama Pepta. Oke, pokoknya yang aktif dapat nilai dari saya aja. Makasih Pak. Anida Zahra. Hadir, Pak. Oke. Akila ada? Akila, kemarin yang revisi ini kayaknya Akila ya. Akila tidak ada. Ayu Dita? Hadir. Oke. Dea Khotijah ada? Hadir, Pak. Ada ya, Dea. Dede Asep? Dede Asep? Tidak ada. Devira Anissa? Hadir, Pak. Oke, ada. Elviani? Hadir, Pak. Ada. Faizatul Nisa? Hadir, Pak. Oke, ada. Pepta ada. Fernando Akimura? Tidak ada. Fikri Ramadan? Fikri ada ya? Tidak ada. Hadir Pak. Oh, hadir. Hadir. Nah, ngomong dong, saya kan nggak kelihatan. Hadir. Oke. Gilang Prayoga. Gilang ada ya? Gilang ada? Oke. Pak, hadir Pak. Haki Rizky ada? Tidak ada. Hamdan. Hadir, Pak. Oke. Heni Nurfitri. Hadir, Pak. Oke. Husnul Khotimah. Husnul ada? Nggak ada? Iman Nawawi ada ya? Islah Fuadah. Hadir, Pak. Oke. Husni Alvin Hadir Pak. ada ya? Husni tadi ya. Martin. The Martin. Nggak ada The Martin. Pokoknya nggak ada videonya, nggak ada aja. Nggak nyaut, nggak ada. Nesa Prawesti. Hadir, Pak. Oke. Neslina Halawa. Ada. Meshina Halawa. 3. Nggak ada. Muhammad Nanda Islam Mubarak. Hadir Pak, hadir. Nasi goreng. Itu siapa yang jual nasi goreng? Ini Pak lagi di
Kamu jualan nasi goreng, Nanda? Itu username kamu nasi goreng, Bang. Jadi lucu nasi goreng. Selele gitu, Pak. Namanya nasi Betul goreng. lagi. Username-nya, Bang. Kenapa nasi goreng? Muhammad Aji Rafli, ada Aji? Oke, nggak ada ya Aji ya. Mutiara Safitri, Hadir, Pak. oke. Musni Maulana, Musni ada? Tidak ada. Nurul Hadir, Wahda, Pak. oke. Saya Pak hadir. Fepri ada? Ada ya. Hadir, Pak. Saya, Pak. Pinkan, Hadir, Bapak. oke. Raffi Ahmad Maulana, Raffi Hadir, ada? Pak. Oke. Rian Aji Setiawan ada ya? Mana tadi Rian? Rian ada nggak? Ada. Jangan di mute. Rian. Iya, hadir, Pak. Oke. Riza Umami. Hadir, Pak. Oke. Rizky Murniawati. Rizky Murni. Nggak ada. Rizky Murni tidak ada. Satria Jolang. Siti Mutmainah. Hadir, Pak. Oke. Suci Wardani. Hadir, Pak. Taufik Hidayat. Hadir ya? Hadir, Pak. Zaini Ramdhani. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum diaksen? Saya aja belum, Pak. Siapa? Apa namanya? Apriani tadi kita. Apriani. Kemana Apriani? Dipanggil dari tadi. Tadi saya keluar dulu, nggak ada suaranya baru. Oke. Oke, Kayaknya kalau dia gitu. tadi keluar deh, Pak, atas nama Apriani. Iya, sudah. Oke. Sebelum kita berpisah untuk dokumentasi, kita foto dulu ya. Oke, jangan ditutup dong. Buru-buru amat. Oke, yang lain bisa dibuka sebentar saja, hanya butuh 10 detik. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya pada pertemuan online kali ini. Sampai jumpa di Pikon kedua ya. Jaga kesehatan selalu, kemudian salam buat Pak, keluarga maaf, di mau rumah. nanya dong, Pak. Ya, silakan. Pak, itu kita UTS tanggal 10 ya, Pak? UTS tapi belum sinkronis. Masih Iya, soalnya kan UTS-nya tanggal 10 nih, Pak. Nah, e-learning-nya itu tanggal berapa gitu? Masa UTS dulu baru e-learning, Pak? bareng kan? Biasanya Iya, bareng. tapi UTS dulu terakhirnya, Pak. Kan Oh, saya barengan nih, Pak. Kalau e-learning, Kak Anggi, punten. gitu ya. Itu kan biasanya nanti UTS sama saya e-learning kan itu barengan, Pak, terakhir gitu kan. Ini Iya. saya lihat di jadwal, UTS yang terakhir, Pak. Oh, Malah gitu ya. kebelakangan Nanti itu e-learning. Mohon saya info ya, Pak. infokan. Nanti saya info di grup ya. Iya, takutnya salah dari servernya gitu kan, Pak. Soalnya kan Oke. kita semua di sini kerja. Nah, otomatis Oke, kan siap. harus izin dulu sama bos gitu kan. Iya. Tapi kalau UTS modul 2 belum on kamera ya, masih seperti awal. Iya, masih ini online, Pak. Kan Iya. 5 November kan, Pak? Iya. Nah, kita kan UTS tanggal 10 November, Pak. Tanggal 8 dah, sampai tanggal 8. Kita Ya, UTS setahu 10 saya November, bareng Pak. bareng Iya. antara Bareng. e-learning. Intinya tuh UTS itu waktunya 3 hari, sedangkan e-learning itu dikasih dari tanggal berapa sampai tanggal 12. Biasanya. Iya, makanya UTS-nya terakhir, pertama. Oh, tinggal ditukar aja nggak apa-apa, ya mah gampang. Oke, nanti saya info ya untuk lebih jelas ya. Siap. Oke, terima kasih semua. Salam buat warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.